Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Rudi Kunugroho. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang cedera pada pangkal paha, pencegahan dan perawatan cedera. Ini pertama kami dari kelompok 7. Yang pertama Rudi Kunugroho, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Taufik Aji Setioko, Panji Nugroho, Eka Fitriani, dan yang kelima, sorry ya guys, ini salah ketik di atas, yang kelima Ihya Ulhaq. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu apa sih cedera pada pangkal paha? Cedera pada pangkal paha merupakan kondisi nyeri pada otot pangkal paha akibat banyaknya tekanan atau benturan keras yang dialami. Apabila otot di area ini tegang, mereka dapat robek atau meregang secara berlebihan. Cedera pangkal paha biasanya terjadi pada orang yang banyak melakukan aktivitas fisik yang terlalu tinggi, yang membutuhkan banyak gerakan seperti berlari, lompat, dan gerakan yang memiliki risiko tinggi lainnya. Apabila jika gerakan tersebut dilakukan secara tiba-tiba atau perubahan arah dengan langsung gitu, habis kita kanan langsung ke kiri, itu akan seperti ototnya kaget gitu guys. Bisa dipastikan risiko cedera pada pangkal paha akan sangat tinggi. Jadi tidak boleh saat kita melakukan aktivitas itu secara tiba-tiba. Sebelum adanya pemanasan terlebih dahulu, stretching, warming up, dan lain-lain. Contoh yang otot pangkal paha sering terkena yaitu otot biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Next, gejala cedera pada pangkal paha. Apa sih gejala-gejalanya cedera pada pangkal paha seperti gambar di samping berikut? Apabila mengalami selangkangan sakit atau nyeri di bagian paha, ada kemungkinan Anda mengalami cedera pangkal paha. Berikut ini ada beberapa gejala yang dapat Anda kenali, yang seperti biasanya dapat dikenali secara masyarakat umum, yaitu nyeri atau selangkangan sakit pada bagian dalam paha. Nyeri saat Anda mendekatkan atau merapatkan kaki. Jadi saat kaki dirapatkan gini, akan terasa nyeri di pangkal paha tersebut. Nyeri saat mengangkat lutut. Saat lutut diangkat, itu juga terasa nyeri. Biasanya kalau terjadi cedera pada pangkal paha. Nyeri saat mengangkat lutut, dan selanjutnya itu terasa ada bunyi pop atau klok atau suara patahan saat cedera terjadi, yang kemudian diikuti oleh rasa sakit yang hebat. Jadi kalau seperti Anda lihat olahraga apa gitu, sepak bola cuma krok atau apa itu akan rasa nyerinya sangat hebat sekali. Oke, next, tingkat keparahan cedera pangkal paha. Ada bermacam-macam tingkat keparahan. Yang tingkat pertama yaitu nyeri ringan, sedikit kehilangan kekuatan atau gerakan, jadi kita kayak tiba-tiba lemes saat terjadi cedera berikut. Yang kedua, nyeri sedang, kehilangan kekuatan ringan hingga sedang, dan mengalami beberapa kerusakan jaringan. Jadi jaringan ototnya itu rusak, yang buttock muscle-nya, hamstring muscle, dan posterior view-nya itu agak rusak ataupun sampai robek. Yang ketiga, nyeri parah, kehilangan kekuatan dan fungsi yang parah karena robekan otot yang lengkap. Biasanya kalau kita sudah terjadi pada tingkat yang ketiga ini guys, kita nggak bisa jalan di pangkal paha, kita buat jalan aja rasanya sakitnya minta ampun. Jadi kita harus dibopong atau ditandu gitu saat terjadinya olahraga. Biasanya terjadi benturan yang sangat parah gitu guys, seperti antara pemain sepak bola biasanya terjadi ditendang atau di tackle gitu, akan menjadi sangat berbahaya bagi kita ke depannya. Untuk mendiagnosis cedera pangkal paha, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh, tes seperti mengambil foto X-ray dan MRI, magnetic resonance imaging, yaitu seperti kita di X-ray di itu USG, satunya USG itu seperti itulah, nanti keluar gambar itu untuk mengetahui hasilnya yang lebih pasti. Jadi kita pastinya otot kita robek atau tendon kita gimana, yang kena kita apa, agar bisa ditangani lebih lanjut, atau hanya dioperasi atau hanya dipijit. Cara mencegah cedera pangkal paha. Mengingat bahwa cedera pangkal paha merupakan kondisi cedera yang menyakitkan dan melemahkan, ada baiknya untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi. Untuk itu, Anda perlu melakukan beberapa upaya, diantaranya
Yang pertama ini paling penting, paling dasar saat kita melakukan olahraga, yaitu pemanasan untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan memperlancar aliran darah sehingga otot itu menjadi lebih kuat. Jadi sebelum aktivitas fisik, lari-lari, jogging, lompat atau apapun itu, usahakan pemanasan guys. Pemanasan yang benar yaitu dari kepala sampai kaki, itu pun udah cukup. Oke. Jadi jangan-jangan kalian malas untuk melakukan pemanasan. Pemanasan harus dilakukan secara benar dan urut dari atas sampai bawah. Oke. Kenakan sepatu dan ukuran tepat, model yang sesuai dengan aktivitas yang Anda lakukan. Maksudnya model yang sesuai itu gimana? Jadi maksudnya model yang sesuai gini. Seumpamanya Anda melakukan olahraga basket, ya Anda harus mengenakan sepatu basket. Jangan Anda saat melakukan olahraga basket tapi malah Anda mengenakan sepatu atletik yang ada tancap-tancap durinya itu, ya itu tidak bakal cocok untuk aktivitas fisik Anda. Oke. Jadi gunakan model sepatu apapun itu yang kayak kita basket, ya kita gunakan deker basket, kemudian sepatu, terus tapping untuk melindungi tangan kita gitu guys. Jadi penting itu yang saat olahraga apa kita harus mengenakan apa, itu kuncinya yang tepat untuk mengurangi, meminimalisir terjadinya cedera pada tubuh kita, khususnya cedera pangkal paha, yaitu gunakan sepatu yang tepat. 3. Tingkatkan intensitas aktivitas fisik secara Anda perlahan, jangan terlalu memaksakan diri. Maksudnya tingkatkan perlahan gimana? Contohnya Pak Rudi, jadi ini jangan langsung semuanya kalian lompat kursi, naik turun kursi atau naik turun tangga. Soalnya 15 kali, satu kali repetisi 15 kali. Terus kedua 20 kali, ketiga 30 kali. Jadi intensitasnya itu selalu meningkat. Jangan langsung Anda baru naik turun tangga pertama kali tapi langsung satu kali repetisi, ya itu sampai 50 kali. Ya Anda akan down. Pasti itu. Pasti ototnya bakal kaget dan paginya Anda mah nggak bisa jalan. Percaya nggak? Nggak percaya, lakukan saja. Oke. Yang keempat, hentikan aktivitas jika Anda merasa sakit atau sesak di selangkangan atau di area paha dalam. Semuanya kalian lagi lari-lari nih, lagi jogging, terus bahkan kok rasanya sesak atau nyeri gimana gitu. Usahakan jangan dipaksakan guys. Istirahat sebentar, terus kemudian diberi es, dikompres gitu biar agak mendingan dulu. Jangan olahraga dulu, oke? Lakukan latihan penguatan secara teratur untuk meningkatkan otot paha, khususnya jika Anda sudah pernah mengalami cedera pada pangkal paha sebelumnya. Jadi kalau sekalian sebelumnya udah pernah cedera itu, kalian harus lebih hati-hati ya guys. Lebih dipelajari karena apa kalian cedera, jangan sampai kalian cedera. Cara mengobatinya. Langsung saja, yang pertama, kompres es pada bagian yang cedera 20-30 menit setiap 3-4 jam. Dilakukan selama 1 minggu. 1 minggu berturut-turut. Oke, sampai sembuh. Kalau sudah reda baru sudah hentikan itu pemulihan dengan cara es. Dikompres 20-30 menit. 2. Gunakan perban atau tapping atau rest tap apalah itu untuk mencegah bengkak. Agar tidak lebih bengkak, gunakan perban, rest tap itu atau sejenisnya untuk memperbani paha kalian, seperti gambar di samping. Minum obat pereda sakit seperti ibuprofen dan naproxen. Tuh salah satu contoh digunakan obat pereda sakit nyeri, tapi tentunya dengan resep dokter ya guys. Jangan sembarangan minum obat. Oke. 4. Untuk menyebabkan jaringan, dapat meminta terapis untuk memandu Anda dalam latihan peregangan atau penguatan otot-otot. Jadi dengan ahlinya lah, ahlinya terapis gitu, seperti pijit, massage gitu. Manggil itu, tanya baiknya gimana. Oke, next. Oke, itu tadi beberapa
Jalan kita hari ini, presentasi yang dapat saya sampaikan tentang gejala cedera paha, akibatnya, sampai untuk pencegahannya, terus cara mengobatinya gimana, itu semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan apabila ada masukan atau tambahan dari teman-teman semua, bisa komen di kolom komentar di bawah berikut ini. Dan jaga kesehatan, jaga fisik kalian, jangan lupa pemanasan saat olahraga. Jadikan sehat sebagai tujuan olahraga, jangan olahraga agar menjadi sehat. Semarang, November 2021. Oke, terima kasih, cukup sekian, nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya jaya jaya. Bye bye guys, see you.